Kali ini kita akan membahas soal tentang titrasi, ya, titrasi asam basa. Oke, kita lihat soalnya. Sebanyak 25 cm kubik larutan asam cuka CH3COOH dititrasi dengan larutan BaOH 2 kali 0,100 molar. Ternyata menghabiskan BaOH 2 sebanyak 50 cm kubik. Hitunglah kemolaran asam cuka tersebut. Ya, untuk prinsipnya di sini titrasi. Titrasi prinsipnya adalah, ini ya, untuk titrasi prinsipnya adalah mol asam akan sama dengan mol basa. Mol itu rumusnya dari volume kali molar, ya. Jadi volume asam kali molaritas asam. Jangan lupa dikalikan valensi kalau asamnya bervalensi lebih dari 1, ya. Kemudian volume basa kali molaritas basa, ini juga dikalikan valensi basanya. Nah, untuk asamnya ini kan CH3COOH ya, CH3COOH berarti H plusnya ada 1, berarti valensinya 1, dikalikan volume asamnya 25 cm kubik. Cm kubik itu sama dengan mililiter. Nah, kalau kita volume asamnya pakai cm kubik, volume basanya kita pakai cm kubik. Kalau yang volume asamnya kita pakai liter, maka volume basanya juga liter. Harus sama. Ya, kita masukkan saja 25 cm kubik. Molaritas asamnya ini tidak diketahui. Kemudian volume basanya ini yang digunakan untuk mentitrasi 50 cm kubik dan molaritas basanya adalah 0,100 atau 0,1 molar. Untuk valensinya, karena di sini basanya BaOH 2 kali, OH ini ada 2, berarti valensinya 2. Sehingga Ma sama dengan 50 kali 0,1 kali 2 dibagi 1 kali 25. Ya, tinggal dicoret. Ini berapa? 2, ya. Jadi 4 kali 0,1, yaitu 0,4 molar. Ya, itu yang pertama. Berikutnya soal yang kedua. Untuk menentukan kadar asam cuka makan, diambil 10 ml larutan cuka makan. Jadi kita punya data cuka makan, ini sebanyak 10 ml. Kemudian diencerkan sampai volumenya 50. Jadi ini diencerkan, ini sampai volumenya sebanyak 50 ml. Lanjut, dari larutan yang telah diencerkan tersebut, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu ini cuka makannya diencerkan ya, karena diencerkan ingat rumus pengenceran. Rumus pengenceran ini V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Di mana V1 itu adalah volume sebelum diencerkan, M1 molaritas sebelum diencerkan. V2 volume setelah diencerkan, berarti setelah ditambah air. Kemudian molaritas M2 itu adalah molaritas setelah diencerkan. Oke, jadi tinggal dimasukkan tadi volume cuka makan yang dipakai sebelum diencerkan 10 ml. Ini molaritas cuka makannya tidak diketahui, M1. Diencerkan sampai volume 50 ml, berarti V2-nya 50. Nah, M2-nya kita tidak tahu setelah diencerkan berapa, ya. Kemudian dilanjut ke berikutnya di sini, dari larutan yang telah diencerkan tersebut, nah, diambil 5 ml. Ini yang sudah diencerkan kan di sini nih. Ini sudah diencerkan. Ini sudah diencerkan. Nah, diambil sebanyak 10 ml. Ini 10 ml itu diambil. Oh, bukan 10. Di 5 ml yang diambil.
salah baca. Yang diambil itu 5 mili. 5 mili diambil dari yang sudah diencerkan, kemudian dititrasi dengan NaOH. 5 mili ini dititrasi dengan NaOH. NaOH-nya itu 0,1 molar atau 0,100 molar, dan ternyata untuk mentitrasi 5 mili asam cuka yang sudah diencerkan itu menghabiskan volume NaOH-nya 20 mili. Nah, pertanyaannya, jika kadar cuka murni, ini cuka murninya 17,4 molar, tentukan kadar cuka makan tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan adalah persennya ya, persen dari cuka makannya. Ya. Nah, ini tadi kan ada kata-kata dititrasi. Nah, dititrasi, yang dititrasi siapa? 5 mili. Rumus titrasi, ini konsepnya adalah mol asam sama dengan mol basa. Mol itu VA kali MA, kemudian VB kali MB. Jangan lupa kalikan valensi. Kalau asam atau basanya memiliki valensi lebih dari 1, ya. Oke, sekarang asamnya, asam yang kita titrasi kan yang ini nih, ini yang dititrasi. Nah, berarti yang dititrasi tadi 5 mili volumenya. Asam yang dititrasi cuka, berarti valensinya 1, molaritasnya ini kita tidak tahu molaritas dari asam yang dititrasi, molaritas asam yang dititrasi berarti molaritas asam yang sudah diencerkan, yaitu M2. Berarti Ma-nya kita ganti dengan M2 saja. Ini tadi kepunyaan 5 mili itu kepunyaan cuka yang sudah diencerkan. Cuka yang sudah diencerkan molaritasnya tadi adalah M2. Kemudian volume basa yang dihabiskan untuk mentitrasi adalah 20 mili. IB-nya 20, molaritas yang dipakai NaOH-nya adalah 0,1. Valensi NaOH, OH-nya 1 ya. Berarti M2-nya sama dengan 20 kali 0,1 kali 1 dibagi 1 kali 5 ya. Ini berarti berapa? 4 ya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 0,1, 0,4 molar. Nah, molaritasnya M2 itu 0,4 molar. Nah, kita masukkan 0,4 molar ini ke rumus ini. Ke rumus pengenceran. Ya. Jadi kita masukkan tadi 10 kali M1 sama dengan 50 kali M2. M2-nya kan kita sudah dapat. Ya, kita masukkan. M2-nya adalah 0,4. Berarti M1-nya sama dengan 50 kali 0,4 bagi 10. Ya, berarti 5 kali 4, 20 dibagi 10 berarti 2 molar. Ya, 2 molar berarti persen cukanya, cuka makan, ini tinggal konsentrasinya ini 2 molar. Ini 2 molar. Dibagi tadi cuka murninya 17,4 molar. Kalikan 100%. Ya, tinggal kita hitung. 2 dibagi 17,4 kali 100%. Ini adalah 11,494 ya, persen. Atau kalau satu angka di belakang koma berarti 11,5%.